Karena Tuhan yang kalian sembah itu, yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang konten kreator di dalam live-nya di TikTok dia menghina, menghujat baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, dan itu sangat luar biasa teman-teman ya. Setelah viral videonya, setelah diketahui videonya dan banyak orang yang mengecam perbuatannya itu, sehingga dia mengklarifikasi kembali bahwa dia salah dan kemudian dia minta maaf. Dan memang begitulah mereka teman-teman, setelah menghina agama lain dan tinggal klarifikasi selesai masalah. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Karena Tuhan yang kalian sembah itu, yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada tuh. Allahu Akbar. Nggak ada, nggak bisa. Nggak ada, yang ada Salli fardu subhi raka'ataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada salli fardu subhi raka'ataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong bicara. Halo, apa kabar? Siapkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau? Ada satu domba yang tersesat. Siapa dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya jadi Nabi Ismail. Itulah domba tersesat. Yuk, Ismail, asyadu. Allahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama sebenarnya? On the sheep. On the sheep. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tua aku nggak. On the sheep, on the sheep, on the sheep, on the sheep. Dari kenapa kau putar lagu Son the Sheep di gereja? Kan apa? Domba. Ya udah, inilah dia lagu kalian. Son the Sheep. On the Sheep. Loginlah sebelah sebelum terlambat. Benar. Asyhadu. Saya mengaku salah.
Saya Murteza, saya mengaku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf. Karena itu saya sebagai Murteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin atau beragama, norma-norma itu sudah saya langgar, dan saya memohon maaf. Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk gimana-gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Maka dari itu sekali lagi saya katakan, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya mengakui kalau itu kesalahan saya dan saya salah sebesar-besarnya salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal yang sama, saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi, saya tidak akan bercanda seperti itu lagi. Saya yang salah, jadi mohon dimaafkan. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana Murteza ini dia punya pengikut yang cukup banyak di TikToknya ya, cukup banyak sekali, itu sekitar 2 jutaan follower. Dimana kita lihat tadi bagaimana dia begitu semangat menghina kekristenan, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Dia begitu semangat, dia katakan sebagai domba, sebagai domba sesat, sebagai binatang. Dan begini teman-teman ya, kalau orang-orang yang semacam ini bukan hanya sekali muncul di layar media, melainkan itu sudah makanan sehari-hari orang Kristen. Kalau masalah hujatan ini, itu sudah seringkali dihujat, seringkali dihina. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita para polemikus Muslim khususnya di YouTube, itu sudah hampir setiap hari membelokkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sampai di situ, mereka juga menghina, mereka juga menghujat. Kita lihat dia tadi itu sampai dia tertawa terbahak-bahak, sampai dia batuk-batuk itu teman-teman ya. Nah, saking ketawanya. Tetapi yang lebih ngerinya, dalam penghinaannya dia sambil menyebutkan nama Allahnya atau teriak Allahu Akbar. Nah, jadi dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kejahatan lidah, suatu kejahatan mulut. Nah, di sisi lain dia teriak Allahu Akbar yang menurut dia itu adalah maha suci, tetapi di sisi lain dia mengeluarkan kata-kata kotor, penghujatan, penghinaan terhadap keyakinan agama lain. Kalau kita lihat dia tadi pas menghina itu, menghujat itu, dia punya kumis tebal, tetapi kelakuannya seperti anak-anak. Tetapi pas kita lihat video klarifikasinya, kumisnya itu sudah dicukur. Nah, baru dia pasang muka seperti malaikat, muka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dia pasang muka seperti orang suci. Dia klarifikasi teman-teman. Dia minta maaf, dia mengaku salah. Dan itu memang udah tabiat mereka seperti itu. Mereka terlebih dahulu menghujat, menghina, baru mereka buat video klarifikasi. Karena mungkin mereka takut dilaporkan. Percayalah bahwa orang Kristen tidak akan melaporkan Anda. Karena orang Kristen percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk Anda. Dan yang kita doakan supaya hatinya itu bisa berubah menjadi orang yang baik. Dia bertobat, setidaknya pertobatannya itu tidak menghujat lagi, tidak menghina lagi. Sekalipun dia tidak pindah agama, tetapi setidaknya dia bertobat secara perbuatan. Dia meninggalkan perbuatan yang jahat, perkataan-perkataan mulut yang jahat, lidah yang jahat, dia harus semua tinggalkan ucapan itu. Nah, itu yang kita doakan untuk dia. Dan memang tidak sedikit ya
Kalau kita lihat para penghujat, para penghina, seperti yang pernah kita lihat bahwa memang ajab itu atau hukuman Tuhan itu turun tepat pada waktunya. Tetapi firman Tuhan berkata, berilah kesempatan pada murka Tuhan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan itu yang perlu kita tunggu teman-teman, bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang ini, dan itulah yang terbaik menurut Tuhan terhadap dirinya. Karena kita lihat saudara-saudara kita, para polemikus, dan tidak sedikit yang mereka sudah meninggal saat ini. Seperti misalnya Ahmad Dedat, Megai Fitri, kemudian Stephen Indah Wibowo, Moko Ginta, dan seperti siapa lagi, Agustan yang meletakkan Alkitab di pantatnya. Mereka sekarang sudah tiada. Kenapa? Karena memang Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Dan kita doakan orang ini, Morteza ini, memang dia orang yang humoris, orang yang suka bercanda, tetapi kalau sudah bicara masalah keyakinan orang, janganlah dibawa itu dalam suatu candaan, karena keyakinan seseorang itu bukanlah candaan, bukan bahan tertawaan, bukan bahan olok-olokan. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Kita berdoa untuk mereka yang setiap hari menghina kekristenan, dan kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kepada mereka iman yang benar. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.